Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi kunjungan kerja Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika ke Bali di tengah ancaman pandemi. Mereka menilai Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika tak konsisten dalam menerapkan aturan. Pemkab Purwakarta melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran berisi pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tertanggal 18 Juni 2021 ini, pada poin H, tertulis bahwa kunjungan kerja dari dan keluar kota ditiadakan. Larangan untuk tidak melakukan kunjungan kerja keluar kota justru tidak berlaku bagi Bupati. Pekan lalu Bupati Purwakarta Ane Ratnamustika menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas ke-13 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Bupati hadir memenuhi undangan dari Kementerian Dalam Negeri. Agenda Rakernas juga diisi dengan acara pengukuhan pengurus APKASI oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah elemen masyarakat menyoroti kunjungan kerja Bupati tersebut. Mereka berkomentar di sejumlah media massa mempertanyakan konsistensi Pemkab Purwakarta dalam menerapkan aturan. Satu sisi masyarakat harus menaati instruksi yang dikeluarkan Pemkab dalam membatasi kegiatan, namun di sisi lain pejabat sendiri tak menggubris aturan tersebut. Salah satu komentar dilontarkan Ketua Gerakan Moral Masyarakat Peduli Purwakarta atau GMMP Hikmat Ibnu Aril. Menurutnya jika hanya masyarakat yang wajib menaati peraturan sedangkan para pejabat mengabaikannya, ini akan menjadi presiden buruk. Sungguh sangat disesalkan. Apalagi kepergiannya itu sesuai dengan yang saya baca dari media online dan juga salah satu media sosial hanya untuk kepentingan sebuah asosiasi. Saya tidak tahu apakah ada kepentingan lain yang tentunya ada feedback positif bagi Kabupaten Purwakarta yang saat ini boleh bisa dikatakan dalam keadaan zona merah COVID-19. Di sisi lain, beliau minggu lalu bersama dengan pimpinan daerah lainnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan razia atau patroli atau sosialisasi mengenai protokol kesehatan dan juga pembatasan jam operasional bagi kedai, restoran, kafe, warung makan dan sebagainya, sampai melibatkan beberapa puluh personel dalam patroli tersebut. Kemudian juga saat ini sedang berlaku adalah surat edaran dari Satgas COVID-19 Kabupaten Purwakarta yang mengatur pembatasan jam operasional. Ya, tentunya selain juga diwajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga ada pembatasan jam operasional untuk kedai, kafe, restoran, dan sebagainya. Juga ada penutupan jalur tempat-tempat wisata. Kemudian juga ada di sana poin H dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan dinas luar kota ditiadakan. Kemudian poin I dalam surat edaran tersebut adalah kegiatan MICE, meeting dan sebagainya juga ditiadakan. Ini sungguh ironis. Di satu sisi masyarakat wajib mematuhi surat edaran tersebut, tapi jika benar adanya, pejabat sendiri abaikan surat edaran tersebut. Ini sungguh menjadi presiden buruk bagi masyarakat Purwakarta. Cipta TV belum berhasil meminta tanggapan dari pihak Pemkab Purwakarta. Saat mendatangi kantor Dinas Komunikasi dan Informasi di Jalan Ganda Negara, kantor tersebut sudah kosong. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait berita tadi kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Manggala Garuda Putih Purwakarta, Bapak Muhammad Arifin. Selamat malam, Bapak. Bisa mendengar suara kami di studio, Pak? Bisa. Jelas. Bagaimana kabar hari ini, Pak, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, terkait berita tadi ada beberapa yang ingin saya pertanyakan, Pak. Terkait soal Satgas COVID-19 kan sudah mengeluarkan surat edaran berisi pembatasan kegiatan ya Pak ya.
Salah satu poinnya adalah meniadakan kunjungan kerja ke luar daerah, tetapi Bupati Purwakarta malah melakukan kunjungan kerja ke Bali. Menurut Anda, Pak, bagaimana terkait hal tersebut? Apakah itu memang urgensi sehingga Bupati tetap pergi ke Bali, Pak? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertama, menurut saya kalau bicara urgen atau tidak, menurut saya tidak urgen itu. Karena apa? Itu kan hanya menghadiri pengukuhan apkasi saja. Jadi urgensinya di mana? Tidak ada pembahasan mengenai bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan surat edaran yang telah dikeluarkan itu sudah jelas sangat urgen dan itu kesepakatan bersama yang telah dikeluarkan. Begitu mungkin. Halo, Pak. Iya. Oh, baik, Bapak. Jadi menurut Anda itu tidak urgensi ya, Pak ya? Iya. Untuk Bupati sendiri kan itu menghadiri Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI atas undangan Kemendagri ya Pak ya. Dalam acara itu ada juga pengukuhan pengurus APKASI. Menurut Anda, Bapak Bupati bisa menolak hadir atau setidaknya bisa hadir secara virtual? Atau memang harus dihadiri saja Pak? Tidak bisa secara virtual gitu Pak? Menurut saya itu bisa hadir secara virtual karena dalam salah satu media itu sifatnya acaranya tersebut hybrid juga kan, artinya ada online-nya juga. Nah, kenapa Bupati Purwakarta memilih untuk hadir gitu? Apa urgensinya? Kan gitu. Artinya ketika bisa online atau virtual, ya kenapa harus hadir? Pertama itu. Kedua, apakah mungkin Bupati Kabupaten Purwakarta ini hanya sendirian berangkat ke Bali-nya? Pasti dong bawa tim, kan begitu. Entah itu asprinya, entah itu siapapun lah. Maka dari itu bagi saya ini yang menjadi persoalan ketidakpercayaan lagi masyarakat akan hadir di tataran Bupati Purwakarta. Begitu kiranya. Jadi menurut Anda Bupati Purwakarta tidak konsisten atau bagaimana Pak dalam menerapkan aturan itu sendiri Pak? Jelas, bagi saya tidak konsisten karena surat edaran yang telah dikeluarkan itu kan hasil kesepakatan bersama. Artinya kalau hasil kesepakatan bersama, maka semuanya pun wajib untuk mentaati bahkan untuk melaksanakannya, tidak hanya untuk rakyat kecil, tapi untuk para pejabat bahkan untuk orang yang menyepakati surat edaran tersebut, salah satunya Bupati Kabupaten Purwakarta tersebut. Baik Bapak, yang saya tahu larangan itu bersifat ada konsekuensinya ya Pak ya. Jadi menurut Anda, Bupati sendiri kan sudah melanggar aturannya sendiri ya Pak. Kira-kira siapa Pak yang berwenang untuk menindak? Kalau bicara kewenangannya siapa, maka dari posisi hari ini, permasalahannya yang berwenangnya adalah Ketua Satgas Covid Purwakarta, yaitu Pak Ius. Namun Pak Ius pun beliau selaku Sekda Kabupaten Purwakarta, artinya bawahannya dari Bupati Kabupaten Purwakarta. Nah, kalaupun bijak, seharusnya beliau secara Ketua Satgas meminta klarifikasi secara rinci. Bahkan kalaupun merasa itu salah, meminta maaf kan cukup. Udah segitu aja. Baik Bapak, ada kesan peraturan hanya wajib ditaati oleh masyarakat ya Pak ya, sedangkan pejabat boleh melanggarnya gitu Pak. Terus menurut Anda Pak, ada dampak secara psikologis tidak Pak kepada masyarakat? Seperti ada kesan Jelas. pejabat boleh melanggar, sedangkan masyarakat harus suka tidak suka, mau tidak mau menjalankan aturan. Ya. Hukum itu tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Tapi hukum itu harus tajam ke atas, tajam ke bawah juga. Artinya nggak peduli itu aturan yang melanggarnya itu seorang bupati dan yang lainnya, tapi hukum itu, aturan tersebut harus benar-benar dilaksanakan. Kemudian diberikan sanksi untuk orang yang melanggarnya. Masyarakat diberikan sanksi
kalau melanggar, masa seorang pemimpin tidak mau dan tidak sudi untuk diberikan sanksi juga, kan begitu. Nah, artinya ini harus negara demokrasi kita ini harus menyamakan satu persamaan hak. Hak apa? Hak untuk membela, hak untuk meminta maaf. Begitu kiranya. Terima kasih. Bisa diilustrasikan Pak secara singkat bagaimana kondisi masyarakat Purwakarta di tengah adanya pembatasan aktivitas ini Pak? Sekarang begini, masyarakat ini di Purwakarta mendengar informasi surat edaran tersebut langsung siap siaga. Siap siaga dalam artian, oh saya harus buka jam sekian, tutup jam sekian. Kemudian prokes, protokol kesehatan harus benar-benar diketatkan kembali. Lantas ada satu tindakan dari pemimpin kita, misalnya yaitu seorang Bupati Kabupaten Purwakarta yang telah tidak mengindahkan surat edaran tersebut. Artinya kan masyarakat langsung di situ, kok saya udah coba-coba merapihkan, mentaati surat edaran tersebut, tapi pemimpin saya sendiri tidak mengindahkan hal tersebut. Maka dari itu, kalau secara psikologis saya pribadi sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai rajanya di Kabupaten Purwakarta itu rakyat, maka saya sendiri jadi tidak mempunyai lagi trust, kepercayaan pada Bupati Purwakarta. Sedangkan Bupati Purwakarta ini satu kata kuncinya, sudah membangun komitmen, kesepakatan sehingga keluarnya apa? Surat edaran tersebut. Kan gitu. Apalagi beliau sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan tindak tanduknya itu menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Terima kasih.